selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Terima kasih atas waktunya di acara Ngopi Yuk, ya, ngobrol pintar, ngobrol untuk jadi pintar. Ya. Bersama sahabat Rumah Belajar Bali 2020. Yaitu saya Agus Suputra Yasa dan rekan saya Ibu Ika Desi Budiarti. Ya. Kita sering bersama alumni PPG dalam jabatan tahun 2019 Universitas Mataram. Halo semuanya. Sehat semua ya? Halo. Ya, di sini ada beberapa teman-teman. Di sini ada beberapa partisipan ya. Baru 12. Ada Pak Nasrullah juga, ada Pak Parte, ada Pak Juli, ada Bli Vera, ada Heri, ada Bli Agus Suryanata, sama Bli Ariana juga ada di sini. Ya, ada Bu Maheni juga ternyata. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai, saling sharing. Jadi di sini Agus dan juga Bu Ika ingin berbagi mengenai portal Rumah Belajar. Nah, apa sih portal Rumah Belajar? Dan kira-kira kita bisa manfaatkan portal Rumah Belajar ini untuk kegiatan pembelajaran, apalagi pembelajaran PJJ sekarang ini bisa seperti apa. Nah, nanti kita bagi 2 sesi. Nanti Agus akan mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk mengeksplor portal Rumah Belajar, ya, yaitu di alamat belajar.kemdikbud.go.id. Oke, langsung saja ya. Di sini kita mencoba untuk masuk ke portal Rumah Belajar. Alamatnya itu adalah belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di portal Rumah Belajar ini ada beberapa fitur-fitur. Dan perlu diketahui, portal ini sekarang sudah bisa diakses secara gratis ya. Enggak sekarang aja sih sebenarnya, sebelum-sebelumnya juga udah bisa diakses secara gratis. Apalagi sekarang sudah ada kuota belajar. Nah, jadi sangat bisa dimanfaatkan lebih efektif lagi. Nah, di mana di portal Rumah Belajar ini ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur utama. Ada fitur utama. Fitur utamanya ada 4. Itu ada sumber belajar, ada kelas maya, ada bank soal, dan juga ada laboratorium maya. Nah, Agus akan mengajak teman-teman di sini mengulas beberapa aja lebih dalam supaya lebih efektif dan kita bisa tahu apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Yang pertama itu ada sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini itu adalah fitur yang menyajikan materi bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga permainan. Nah, kita coba aja. Di sini nggak harus kita login ya. Kalau menggunakan portal Rumah Belajar ini nggak harus login. Jadi langsung bisa dimanfaatkan. Kita coba explore dulu yang sumber belajar. Oke, nah di sumber belajar ini ada 2 jenis konten. Kalau bisa dibilang, bukan 2 ya, 3 ya. Ada 3 jenis konten. Ada berupa video, ada berupa web, dan juga ada berupa audio. Nah, kalau video
videonya ini dia berupa video pembelajaran yang dibuat oleh Duta Rumah Belajar, ada juga Sahabat Rumah Belajar, dan juga ada hasil karya teman-teman yang ikut kegiatan pembatik level 2 dan level 3 kemarin. Nah, di sini kita bisa manfaatkan cukup banyak ada video. Nah, bisa dicari di bagian pencarian. Nah, ini ada dua ya, ada konten dan ada web. Kita akan coba dulu yang bagian konten, misalnya dicari yang matematika. Nah, di bagian matematika ini ada dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, untuk SLB juga ada. Nah, ini ada banyak sih, dan ini bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu kan ngambil dari YouTube, atau bisa juga mungkin buat sendiri diakses di YouTube. Nah, cuman kendalanya kalau di YouTube biasanya kan karena kuota belajarnya ini kalau YouTube enggak termasuk kategori gratisnya kuota belajar. Nah, tapi kalau menggunakan ini di sebagian sumber belajar ini siswa dan guru dia bisa dipakai secara gratis gitu. Nah, misalkan saja ini ada banyak ya. Ada yang dari SMP juga ada, SD juga ada, SMA juga ada. Nah, ini seperti operasi matriks. Nah, mungkin ini yang SMA kelas 11 kan lagi belajar matriks. Ini ada pangkat, akar, pecahan. Nah, ini misalkan saja gue sambil contoh satu ya. Oke. Nah, ini sih yang bilang bulat ya, mungkin kalau ini yang video yang baru ini. Ini Sahabat Rumah Belajar dari Maluku kalau nggak salah yang buat. Menarik caranya dan videonya juga unik. Nah, videonya ini cara menggunakannya nanti ketika pembelajaran bisa kita download ya, dan kita share ke siswa filenya, atau juga bisa kita linknya ini kita copy, terus kita taruh di Google Classroom atau di share bisa juga. Misalkan ini kita bagikan lewat WhatsApp juga bisa. Ya, WhatsApp juga termasuk salah satu fitur yang gratis ya, yang bisa dipakai untuk kuota belajar. Jadi ini satu paket ya, jadi Rumah Belajar sama WhatsApp bisa kita manfaatkan. Jadi kuota belajar itu bisa terserap bagi siswa sama guru. Ya, ini seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman punya blog, bisa juga di-embed. Ini untuk meng-embednya bisa diklik yang ini bagian embednya, kemudian di-embed di blognya mungkin, atau di di LMS-nya. Kalau misalkan pakai LMS melajar.id mungkin di sekolahnya, atau mungkin LMS lainnya. Gitu. Oke, nah ini yang berupa video ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin menyela untuk pertanyaan boleh langsung ya, nggak harus nunggu di sesi terakhir ya. Oke, nah itu yang sumber belajar. Oh ya, sumber belajar selain video juga ada yang konten web. Sebentar. Nah, ini yang konten webnya kan.
Kemudian selain sumber belajar, di sini juga ada laboratorium Maya. Nah, di laboratorium Maya ini ada konten-konten juga yang bisa dimanfaatkan untuk menggunakan praktikum. Nah, misalnya untuk di grafik persamaan kuadrat. Nah, ini di sini, ini ada banyak ya. Ada yang materi fisika, kimia, biologi, matematika juga ada. Nah, ini ada yang SMP, persamaan garis lurus. Misalkan yang ini kita coba. Di ini ya, lakukan percobaan sekarang. Nah, ini bisa kita terapkan di persamaan garis lurusnya. Misalkan kita masukkan persamaan garisnya. Jadi misalkan 3x ditambah 5. Nah, ini kan keluar grafiknya langsung. Terus ini gradiennya, rumus gradiennya. Terus ini untuk mencari gradiennya. Ini ada latihan soalnya juga. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan untuk masukkan jawaban, kemudian lakukan percobaan. Ini bisa dibagikan kalau mau menggunakan, bisa di-share ke Facebook atau media sosial yang lain, atau bisa linknya. Linknya ini di-copy, kemudian di-share ke siswa untuk melakukan percobaan. Kalau ingin menggunakan LKS-nya, ini harus login dulu dia ya. Untuk SMA, kalau matematika di sini ada transformasi geometri juga. Nah, ini ada bentuknya ya, misalkan garis. Ini ada titik, ya kan, titiknya 1,5, 1,4 titik 5,7. Ini kalau garisnya. Terus ini hasil transformasinya. Misalkan ditransformasikan. Nah, ini translasi ya, pergeseran. Kalau misalkan untuk refleksi, bisa juga. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X. Jadi, laboratorium Maya ini bisa kita terapkan ke siswa untuk mereka melakukan percobaan. Jadi kita bisa buatkan LKS-nya, dan di sini sudah ada juga sih untuk LKS-nya. Jadi tinggal diterapkan saja. Seperti itu. Terus selain laboratorium Maya, oke, kita kembali ke portalnya dulu ya. Nah, selain ada sumber belajar dan laboratorium Maya, ada kelas Maya juga. Kalau kelas Maya ini dia learning management system, khusus yang punyanya rumah belajar. Terus ada bank soal juga. Kalau bank soal ini untuk soal latihan bisa pakai ulangan atau ujian. Nah, selain fitur utama juga ada fitur pendukung. Nah, ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada juga wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada pengembangan profesi berkelanjutan, dan juga ada edu game. Nah, ini ada di Sumber nanya ini. Sudah mulai belum? Ya, oke. Nah, kalau untuk di pembelajaran matematika, kalau peta budaya, buku sekolah elektronik bisa dicek nanti. Di sini ada buku-buku yang berupa PDF yang bisa kita download ya.
Ini pengembangan profesi berkelanjutan ini yang simpatiknya. Nah, terus ini yang menarik nih, yang Agus ingin bagi sama teman-teman, ada edu game. Memang sih kalau untuk SMA itu gamenya masih belum ada, tapi kalau mau dipakai sebagai istilahnya apa, kayak selingan begitu, bisa juga gitu. Untuk di SMP, nah ini ada yang relasi dan fungsi. Nah ini permainannya kita coba. Yang relasi dan fungsi ini dia semacam ini ya, kayak mencocokkan gambar. Oke. Ini bisa di-share ke siswanya. Jadi belajarnya bisa jadi lebih seru, lebih asik. Nah, misalkan ini relasi luas dari. Nah, ini setengah D1 kali D2. Nah, kita dicari ini pasangannya yang mana. Nah, jadi ini kan ada bangunnya. Ini tadi yang setengah D itu yang ini ya. Nah, ini kan relasinya dia. Sesuai relasinya dia benar. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Mana ya dia? Ini setengah alas kali tinggi. Nah, ini kalau dia segitiga. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Untuk membagikannya sama, ini bisa dibagikan seperti ini, atau linknya yang di-share. Bisa. Gitu. Oke. Terus kalau yang ini misalnya kalau untuk selingan, ini ada si petualangan antariksa. Kalau di petualangan antariksa ini dia lebih ke operasi dia. Kayak perkalian, pembagian gitu ya. Jadi kalau misalkan SMP atau mungkin SMA, SMK, kalau misalkan ada yang muridnya yang masih kacau di bagian ini, bisa diajak untuk bermain untuk ice breaking gitu misalnya. Nah ini misalnya kan ya dia muncul di sini 3x3 gitu misalnya kan, kita arahkan dulu ke sini 3x3 9 ditembak. Nah 21 dibagi 3 ini 7 ditembak. Atau misalnya kalau Bapak Ibu teman-teman semua anaknya lagi belajar online, ini bisa juga biar hafal perkalian gitu. Nah ini 8 kali 10, 80 tembak. Nah gini ya, ini dia ada level-levelnya. Jadi nggak hanya sumber belajar yang serius-serius, yang seperti ini juga udah ada di rumah belajar. Jadi pembelajarannya bisa lebih variatif dan menyenangkan. Ini berapa ya? 64 dibagi 8. Kok tiba-tiba ngeblank? 8 ya? Oh ya. 6 kali 4 ini 24. Nah, seperti itulah. Oke. Ini bisa disisipkan. Terus yang baru, nah di game Edu ini juga gamenya apa? Ada yang ini sudah banyak sebenarnya yang baru gamenya, termasuk yang berkaitan dengan sosialisasi corona juga ada, yang berkaitan dengan COVID-19 juga ada. Nah, oke. Nah ini nanti fitur-fitur ini bisa kita sinkronkan di kegiatan pembelajaran kita ya. Oke. Nah, selain fitur-fitur rumah belajar itu, di sini juga ada
radio edukasi, ada sumber belajar lain ya, ada radio edukasi, ada M edukasi, terus ada TV edukasi juga. Ya di sini Agus mau coba kenalkan ke teman-teman itu ada M edukasi. M edukasi ini mobile ya, maksudnya mobile edukasi seperti itu. Nah di M edukasi ini dia ada aplikasi-aplikasi HP, itu dia berupa APK yang bisa diinstal di HP. Itu kemarin sempat, nah ini ada virtual laboratorium trigonometri. Nah ini bisa kita manfaatkan. Ini M edukasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang menang di kompetisi Ki Hajar ya. Nah ini bisa kita manfaatkan, cuman dia harus di-download dulu. Ini ada banyak aplikasinya, ada lingkaran, kemudian ada getaran gelombang, ada besar sudut dalam jam, ada kerucut juga, gitu. Ini udah banyak juga yang download. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk ininya pembelajaran. Ini ada sinopsisnya juga di sini. Aplikasi ini berisi konten pembelajaran berupa praktik simulasi, melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dan menentukan nilai sin, cos, dan tan sudut istimewa. Nah, ini. Jadi sebenarnya ada banyak yang sudah disediakan oleh Kemendikbud di portal Rumah Belajar ini. Tinggal kita menggunakan aja sebenarnya. Gitu. Memang ada belum semua materi ada, tapi kita bisa cek-cek di sini sehingga pemanfaatan portal Rumah Belajar dan juga kuota belajarnya bisa efektif kita gunakan gitu. Oke, mungkin sampai di sana ada yang ditanyain? Dari Pak Nasrullah ada di chat, Bu. Oh, ada di chat ya? Oh, sorry, ini privately ke saya. Saya bacakan. Oke. Rumah belajar pakai yang umum dari pusat, bukan rumah belajar jejak Bali. Apa yang membedakan? Kemudian gimana caranya daftar akun rumah belajar? Jadi biar bisa dijelaskan perbedaan antara rumah belajar dan jejak Bali itu apa? Oke. Ya ini sudah mulai rame ya. Baru buka ternyata di sini sudah ada beberapa teman-teman udah join. Ya. Perbedaannya sebenarnya kalau yang jejak Bali itu kelas maya dia kalau jejak Bali. Dan untuk kalau jejak Bali itu dia khusus di Bali. Itu kan jejak apa? Jejak Bali itu jelajah jejaring kreativitas anak gitu ya, Bu Ika ya. Dan itu khusus di Bali. Oh ya, oke. Tapi itu jejak Bali itu sekarang dia sudah ini ya, sudah apa namanya istilahnya dia digabung sekarang. Kalau dulu sempat dipisah, berdiri sendiri-sendiri antara jejak maya dari portal Rumah Belajar dengan kelas maya jejak Bali yang khusus ada di Bali. Tapi sekarang dia sudah dijadikan satu, sudah terintegrasi jadi satu, menjadi kelas maya. Atau namanya bukan kelas maya sekarang, namanya kelas digital. Gitu. Dia termasuk dalam salah satu fitur utama dari Rumah Belajar. Oke. Nah, kalau untuk membuat akunnya, oke, langsung aja disimulasikan ya. Agus, share screen terlihat? Sudah, Gus. Sudah ya, oke. Nah, kalau mau
masuk sebagai membuat akun bisa di bagian login. Tapi untuk diketahui, untuk pemanfaatan rumah belajar ini nggak harus punya akun ya. Tidak harus punya akun. Jadi tanpa login pun bisa memanfaatkan portal rumah belajar. Hanya saja bedanya kalau kita punya akun itu bisa mengunggah konten. Ya, kita bisa mengunggah konten. Kita bisa mengunggah konten dia di situ. Konten untuk bisa dimasukkan ke sumber belajar. Baik itu kontennya berupa video, ataupun berupa media pembelajaran interaktif atau MPI. Sebentar, ini harusnya di sini ya, dimasuk, tapi ini masuknya ke akunnya di sini. Oke, sebentar. Ini di sini ya, di bagian login ini, tapi dia terus masuk ke akunnya, Gus. Oke. Kalau membuat akun sebenarnya di sini ya, tapi ini ada kendala, Gus. Setiap login pasti masuk ke akunnya Gus sendiri. Jadi sebenarnya nanti untuk masuk membuat akun baru itu mudah saja, tinggal masukkan nama, email, password, itu sudah nanti membuat akun baru langsung gitu. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Gimana? Mungkin saya bisa tambahkan, kalau untuk login ke sumber belajar atau ke rumah belajarnya sendiri, itu bisa via Google, bisa juga Facebook pun bisa, seperti itu. Itu kalau untuk ke rumah belajar. Tapi kalau ingin mendaftar di kelas digitalnya, itu ada proses pendaftaran yang membutuhkan NPSN sekolah. Aja sih nanti. Tinggal diklik. Kalau di kelas digital, klik kelas digitalnya, nanti akan diminta memasukkan akun penyelenggara atau akun pribadi, yang jelas harus ada NPSN sekolah dulu, kalau memang sekolahnya belum pernah menjadi penyelenggara. Itu aja sih tambahan dari saya. Terus ya, iya betul. Kalau untuk membuat akun di kelas mayanya, itu memang harus ada akun ada NPSN dari sekolah. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ingin memanfaatkan kelas maya dan setelah mendaftarkan akun kelas maya sekolahnya, itu bisa langsung sampaikan ke kita, ke Agus atau Bu Ika, supaya nanti kita bisa teruskan ke adminnya, supaya nanti bisa diproses untuk proses persetujuan akunnya bisa lebih cepat. Kebetulan akun untuk admin untuk kelas maya kebetulan orang Bali juga, jadi tapi dia bertugas di Pusdatin Kemdikbud gitu, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lain lagi berkaitan dengan pemanfaatan dengan fitur-fitur rumah belajar sebelum kita masuk ke pemanfaatan kelas pemanfaatan portal rumah belajar pada pembelajaran
yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Desi. Bagaimana? Baru gabung Pak Agus. Ya, Pak Agus Satigame. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Astungkara. Masih edit video nih Pak Agus. Waduh. Untuk pembantik Balinya ya? Ya. Oke, Pak Nasrullah, terima kasih kembali. Semoga nanti pembelajarannya di Tabanan bisa lebih mantap lagi ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan berkaitan dengan fitur-fitur portal Rumah Belajar, berikutnya mungkin Ibu Ika Desi bisa menyampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, ya inovasi pembelajaran dengan Rumah Belajar. Silakan kepada Ibu Ika. Sebentar, saya setting, saya lupa nge-reading view-nya. Sebentar, view. Oke. Baik, Bapak Ibu guru, adik-adik juga banyak ini sebenarnya, adik-adik tingkat saya. Om Swastiastu dulu, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Desi Budiarti. Saya kebetulan alumni matematika Undiksa juga, angkatan 2004. Mungkin beberapa sudah kenal, karena ini juga teman-temannya Agustus sebagian besar anak matematika Undiksa juga. Untuk yang belum kenal, perkenalannya saya Ika Desi, saat ini bertugas di SMA Negeri 2 Apian Semal. Saya masih reading dulu. Masih terlihat kan, Agus, gininya Mbak Ika? Terlihat ya? Oke. Terlihat. Ya. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana posisi rumah belajar dalam Flip Classroom. Jadi Flip Classroom ini adalah salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan oleh kementerian, tidak hanya selama PJJ, tapi juga dari awal saya sudah mulai menerapkan ini 2019 sebenarnya, sempat juga saya presentasikan kemarin di Jakarta tentang Flip Classroom. Nah, tadi sebelum saya lupa, saya ingin menambahkan Bapak Ibu yang disampaikan oleh Agus, bahwa konten dari rumah belajar itu tidak hanya bisa diisi oleh SRB, sahabat rumah belajar, rumah belajar, atau pemenang kompetisi yang diadakan oleh Pusdati. Kita sebagai guru biasa pun bisa mengisinya. Mengisi konten yang terpenting adalah memenuhi syarat dari tagihan-tagihan standarnya rumah belajar. Jenis standar ini simpel sebenarnya, di mana logo rumah belajarnya, di mana logo pusdatinya, itu salah satu jenis yang harus kita penuhi. Kemudian juga dari sisi penemuan konsepnya. Nah, kemudian memang juga ada nanti proses quality control dari rumah belajar. Jadi akan ada proses quality control untuk menentukan bahwa video tersebut layak atau tidak diunggah di portalnya. Jadi saya sih ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa sudah saatnya kita ini menjadi kreator juga, bisa memberi sumbangan kepada negara dalam bentuk video pembelajaran atau media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan oleh siswa-siswa secara luas di seluruh Indonesia. Gitu. Apalagi dalam masa setelah diberikan kuota belajar oleh kementerian, rumah belajar ini adalah salah satu yang free dari segi konten, bisa menggunakan kuotanya itu, dari segi aksesnya juga bisa menggunakan kuotanya ini. Jadi tidak kalau YouTube mungkin kekurangannya saat ini mungkin belum ada kerjasama dari pihak kementeriannya agar YouTube itu bisa menjadi yang free, itu belum ada. Jadi yang rumah belajar ini memang sudah bisa dimanfaatkan untuk kuota belajarnya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau yang ini saya skip saja.
Ini perkenalan. Oke, saya ingin menyampaikan pendapat saya atau berbagi tentang apa yang saya pahami, bahwa belajar dari rumah, belajar dari sekolah, tetaplah harus berpihak kepada anak dan memastikan anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Itu yang saya pahami bagaimana cara menemani anak belajar. Nah, kemudian oke, ya. Nah, mohon maaf, ini agak macet ya, lelah nih, sama kayak gini, dipakai untuk editing video tugas membatik Bali nih. Lagi kejar deadline lagi semua. Tayang semua. Lagi 2 hari udah harus deadline semua. Sampai dia ngambek. Oke. Nah, ini. Nah, pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu terkait dari kegiatan luring pun termasuk kegiatan PJJ, pengertian dari PJJ. Nah, tapi kita wajib memperhatikan karakteristik dan potensi siswa, rancangan kegiatan pembelajaran, aplikasi pendukung, dan konten pembelajarannya. Jadi jangan sampai kita memaksakan bahwa di daerah saya ini susah sinyal, kita memaksakan pembelajaran yang online, gitu, nggak sampai kayak gitu. Atau biar nggak sampai kita yang aksesnya gampang, misalnya saya di Bandung, di Denpasar tuh aksesnya gampang, malah mengabaikan kegiatan pembelajaran online, biar tidak seperti itu. Jadi yang bisa melihat karakteristik dan potensi siswa adalah kita sebagai gurunya. Nah, kemudian, analisa karakteristik dan potensi yang bisa kita secara umum lah ini secara umum. Nanti secara khususnya kan disesuaikan dengan wilayah dan kondisi kita masing-masing. Nah, saat ini siswa kita adalah terkategori sebagai siswa yang digital native. Nah, ada ciri-cirinya dia itu adalah anak yang bebas, tidak terlalu suka dengan hal yang keterkekangan. Kemudian dia anak yang suka bermain, tidak hanya bekerja, ekspresif, tidak hanya reseptif, dia anak yang cepat, nggak terlalu suka menunggu, kemudian lebih suka mencari, bukan sekedar menunggu instruksi, lebih suka mengunggah, bukan hanya mengunduh, dan anak yang dia lebih suka interaksi 2 arah, bukan sekedar 1 arah, dan juga lebih suka berkolaborasi daripada hanya sekedar berkompetisi. Oke, nah mungkin hal-hal inilah yang dilihat dari pihak Pusdatin, sehingga rumah belajar ini sekarang pembaruannya itu sangat pesat. Salah satunya yang edu game itu tidak bisa kita pungkiri untuk memasukkan atau mengajak anak membangun konsep sekarang melalui games itu sangat diminati. Jadi anak-anak tidak berasa belajarnya karena dia sudah melalui games. Kemudian yang perlu juga kita lihat adalah potensi siswa disesuaikan dengan fasilitasnya. Apakah dia anak itu full akses kuota, ada kuota tapi tidak bisa full akses, jadi ada sinyal misalnya, atau misalkan dia tidak akses. Itu benar-benar hal-hal yang harus kita lihat dari anak. Nah, kemudian ini. Nah, apa sih jenis kegiatan pembelajaran yang bisa kita rancang? Kemudian di sini ada blended learning, ada flipped classroom, ada project based learning, ada game based learning, ada discovery and creating, ada Sole. Tadi saya lihat di akun si Batik itu ada nambah lagi 2, kalau nggak salah namanya Asik sama crossover learning. Saya belum ngecek lagi yang lagi 2 itu. Nah, dari apa yang saya tampilkan di atas di layar, saya sudah menerapkan yang blended sama flipped classroom. Oke. Kalau yang blended ini udah lumayan lama, jadi saya memposisikan blog waktu itu, berbasis blog, mengajak anak-anak, dia berupa suplemen pembelajaran. Jadi materi kita selesaikan di sekolah, kemudian anak-anak menggunakan blog saya sebagai bahan latihan soal lanjutan. Nah, kalau flipped classroom, saya posisikan terbalik dari blended. Kalau di blended, posisi IT-nya itu ada di belakang, dan kalau di flipped classroom, posisi IT-nya itu ada di depan. Nah, nanti Bapak Ibu juga, nanti kita akan coba masuk ke akun Batik. Jadi biar Bapak Ibu sekalian tahu seperti apa sih jenis-jenis pembelajaran inovatif yang direkomendasikan oleh kementerian. Bagaimana contohnya, ada simulasinya juga, ada video contohnya juga nanti di akun tersebut. Oke,
aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau yang ini sih saya sudah yakin banget Bapak Ibu sudah, karena kita sudah pilih hampir beberapa bulan ini, semua aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu gunakan pasti sudah beragam atau sudah fasih menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Oke. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini jenisnya ada modul fisik, ada modul digital, ada video pembelajaran, ada aplikasi pembelajaran. Kalau video pembelajaran saya rasa sekarang sudah banyak bermunculan guru-guru YouTuber ya. Guru-guru YouTuber yang terkait sudah mulai banyak teman-teman yang membuat video pembelajaran secara mandiri. Dan saya sangat senang sekali karena berarti teman-teman sudah memahami bahwa saat ini kita bukan hanya sebagai pemakai, tapi juga bisa menjadi kreator dan juga bisa berkolaborasi. Oke. Nah, bagaimana sih yang akan saya share sekarang adalah tentang flip classroom. Seperti apa sih model flip classroom ini bisa kita lakukan? Nah, flip classroom ini intinya dia ada 3 tahapan. Sebelum di kelas, saat di kelas, setelah di luar kelas. Nah, itu. Jadi sebelumnya ngapain aja anak-anaknya, selama di kelas itu ngapain saja, setelah di kelas, setelah kelas berakhir itu dia bisa ngapain saja. Itu yang akan kita bahas. Oke, langkah-langkah flip classroom sebelum kelas dimulai, ini salah satunya adalah yang bisa dilakukan siswa mengakses dan mempelajari materi pembelajaran melalui video atau konten lainnya yang telah diunggah guru. Kemudian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi tersebut. Jadi membuat resume siswa di sini. Jadi anak-anak kita minta menonton video atau konten lainnya atau media interaktif lainnya tanpa kita berikan panduan. Dia bebas tuh ngapain dengan videonya itu. Cuma kita bisa minta dia anak-anak mengumpulkan pertanyaan atau apa yang belum dipahami, atau kalau sudah dipahami buat resumenya seperti itu. Seperti itu pada saat sebelum di kelas. Nah, video-videonya seperti yang sudah disebutkan Agus tadi, bisa melalui sumber belajar, bisa melalui edukasi, atau bisa melalui rumah belajar itu punya akun YouTube. Pusat ini itu punya akun YouTube yang banyak sumber-sumber belajarnya. Kalau yang matematika saya lihat banyaknya itu di TV edukasi. Jadi yang matematika itu Bapak Ibu juga bisa cek nanti di YouTube-nya TV Edukasi Kemendikbud. Di sana banyak sekali video-video pembelajaran matematika, itu bisa kita manfaatkan juga. Nah, kemudian selanjutnya pada awal kelas ngapain aja nih? Nah, di awal kelas siswa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah mereka temukan tadi sebelum kemarinnya. Anggaplah kemarinnya mereka sudah nonton video di rumah. Kemudian di kelas tuh yang pertama kali dilakukan adalah membuat kesimpulan. Jadi kalau di pembelajaran biasa, kesimpulan itu kan ada di akhir. Tapi kalau di classroom, kesimpulan yang kita buat pertama. Nah, inilah yang kenapa dinamakan flip classroom. Flip classroom itu kan terbalik, itu kan membalik atau terbalik. Jadi flip classroom ini adalah pembelajaran kelas terbalik. Malah kita di awal nih, ngajak anak-anak membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah mereka buat resumenya sebelum ikut di kelas kita. Nah, kemudian saat kelas berlangsung ngapain? Kita bisa melakukan latihan soal dengan tingkat kompetensi yang lebih dari apa yang KD-nya dia atau dari indikatornya dia. Jadi mulai masuk ke penerapan. Jadi dari konsep itu di kelas itu kita punya waktu yang lebih panjang untuk melakukan penerapan dari konsep yang sudah dia simpulkan di awal. Seperti itu. Nah, tidak lupa juga seharusnya saat nanti di kelas berlangsung kita lakukan evaluasi akhir. Nah, kemudian setelah kelas, siswa dibimbing untuk meningkatkan kemampuannya baik dengan cara mengulang pembelajaran atau menerapkan pada aspek yang berbeda. Nah, itu boleh dilanjutkan. Dan dia juga memiliki hak akses penuh untuk mengakses kembali entah videonya, entah gurunya terkait materi yang sudah dibangun. Oke, ya, itu saja untuk pemaparan materinya. Nah, saya coba perlihatkan contoh RPP. Semoga mau ini. Oh ya, saya belum share. Saya stop share dulu. Jam 8.
Oke. Saya coba share ya. Nah, ini rencana pelaksana pembelajaran yang setting belajar dari rumah dan memanfaatkan fitur rumah belajar. Oke. Ini tentang logaritma. Video logaritmanya saya ambil dari rumah belajar. Nah, ini kebetulan memang di sekolah saya ini kan sekolah baru. Jadi untuk pemanfaatan kelas digital belum bisa kemarin karena memang belum, untuk pendapatan kelas digitalnya belum bisa karena masih proses pengurusan NPSN. Saat itu saya mulai Google Classroom dengan anak-anak. Sekarang sudah ada NPSN, cuman saya nggak nyaman kalau mengganti kelas digital anak-anak di tengah-tengah kegiatan harus mengubah ke misalnya ke kelas digitalnya rumah belajar. Jadi saya biarkan anak-anak saya menggunakan Google Classroom terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di kegiatan awal siswa mengakses video, kemudian membuat resumenya, kemudian 2 orang siswa ini saya kebetulan pakai live di stream ya. Anak-anak saya minta di awal itu anak-anak berdiskusi, dia yang presentasi apa yang disampaikan, jadi live dia di YouTube mempresentasikan apa materinya, kemudian mengerjakan latihan soal. Ini bisa pakai Boxit sebenarnya, cuma saya belum menerapkan. Kemudian ada evaluasi berupa kuisis. Nah, yang terakhir setelah pembelajaran, kapanpun anak-anak ingin mengakses video logaritma atau bertanya kepada saya, itu dipersilakan, apalagi videonya masih tetap tersimpal di Google Classroom-nya. Oke, kemudian, nah ini tentang di si batik. Nah, terlihat kan ya si batiknya ya? Ya, terlihat. Ya, terlihat. Nah, di Bapak Ibu jika ingin melihat seperti apa sih pembelajaran inovatif yang disarankan oleh kementerian, di sini ada 12 video inovatif, ada contoh RPP-nya juga, bisa masuk ke sibatik.kemdikbud.go.id. Ada juga sih yang guru berbagi, itu juga bisa, itu tentang RPP berbagi RPP juga. Kalau yang ini ada contoh videonya juga, nanti silahkan di Bapak Ibu coba masuk. Oke, ini ada penjelasannya. Sole itu apa saja gininya, urutan sintak-sintaknya. Blended Learning itu apa saja sintak-sintaknya sudah dijelaskan di sini. Oke, ini pas blended berbasis blog juga. Sebentar, saya coba ke tutorial. Ini ada videonya juga sebenarnya di dalamnya. Video contoh bagaimana pembelajaran inovatif ini dilaksanakan di kelas. Oke, saya rasa itu saja sih sharing saya. Kita diskusi sekarang. Jadi di sini saya juga tidak terlalu banyak banget paham seperti apa ini. Saya hanya berbagi apa yang pernah saya lakukan. Jadi mari kita berdiskusi sekarang. Saya lihat di chat ya. Coba kita lihat di chat. Ada pertanyaan dari Heri. Pak Heri Gita Rusmawan. Oh, tadi suara saya sempat putus-putus ya. Iya, ada. Ya. Ini ada pertanyaan, Bu Ika, dari Pak Heri. Izin bertanya, Bu Ika, melihat kondisi saat ini, belajar dari rumah, model pembelajaran yang mana yang paling mengena, agar pembelajaran siswa jadi bermakna? Kondisinya saya mengajar 7 kelas dan diberi waktu mengajar dari jam 7 sampai jam 8.30 aja untuk ke-7 kelas tersebut. Ini berarti sama kayak Agus ya? Iya, betul. Kali ngajar banyak. Sekali ngajar langsung. Oke. Kalau Agus mana menurut Agus yang efektif? Ya, kalau yang Agus lakukan sampai sekarang itu adalah share ya, menggunakan semacam flip classroom lah. Jadi share video pembelajaran atau bahan materi pembelajaran, baik itu dia berupa PDF ataupun video, dan Agus coba untuk mereka belajar kelompok. Jadi bentuk kelompok, terus mereka berdiskusi membahas materi itu. Nah, yang Agus minta atau tagihannya pada pembelajaran itu adalah screenshot diskusi mereka. Jadi
mereka diskusi pakai chat, ada yang mungkin pakai chat, pakai WA atau pakai Telegram atau apa. Mereka screenshot, ada juga yang memvideokan screen chatnya tuh. Mereka saling bertanya atau saling, ya bahasanya anak-anak lah seperti itu. Nah, dari sana kita bisa lihat keaktifan siswa dalam berkolaborasi di kelompoknya. Terus untuk presentasi itu biasanya Agus schedulekan. Jadi misalkan minggu ini kelas IPA 1-nya, terus minggu depannya yang IPA 2-nya, minggu depannya lagi. Nah, itu durasinya tidak lama-lama sih kalau presentasi itu atau pendampingannya. Paling lama itu 45 menit kita video conference. Nah, untuk dalam video conference itu semacam klarifikasi sih, semacam kita konfirmasi dari tugas-tugas yang mereka kerjakan. Semacam pelayanan lah di luar. Kadang sering juga ngadain pelayanan di luar jam pelajaran gitu. Seperti itu. Ya mau gimana lagi, mau nggak mau ya kita harus jalanin gitu. Itu sih dari saya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada juga yang kalau ada teman-teman yang kalau Bu Ika gimana? Ingin berbagi pengalaman, silahkan, karena di sini kita kan sharing apa yang pernah kita alami. Kalau dari, ini apa ada kita masuk kelompok bagus, berarti tidak setiap minggu ya semua kelas dapat pendampingan. Ya, jadi kalau yang Agus lakukan, kita untuk masuk ke kelompok itu ndak ada setiap minggu. Jadi giliran ya. Giliran misalkan minggu ini kelas yang mana, minggu depan kelas yang lain gitu. Tapi kita upayakan agar kita bisa masuk ke semua kelompok. Ya. Mungkin misalkan sekarang di kelas 12 wajib, matematika wajib kan sudah masuk di materi statistik. Nah, materi tetap jalan. Misalkan di minggu pertama kita masuk kan membuat tabel distribusi frekuensi. Diambil diskusi, kebetulan di kelas itu terbentuk ada 6 kelompok di masing-masing kelas. Jadi diskusi saya masuk ke kelompok itu bergantian ya, bergiliran. Jadi dan bahkan sampai melebihi di luar jam pelajaran juga kita layani juga gitu. Seperti itu sih Pak Heri. Iya, karena setiap sekolah itu beda manajemennya ya Gus ya. Kalau di sekolah saya untungnya masih agak lumayan fleksibel. Jadi kita sehari itu anak-anak cuman dapat 2 pelajaran dengan rentang waktu yang lumayan, dari jam yang pertama itu dari jam 7:30 sampai 9.30, nanti dari jam 10 sampai jam 12 selesai, seperti itu. Dan jadinya apalagi kalau yang megang peminatan itu didapat lebih jamnya. Memang difokuskan lebih kalau untuk mata pelajaran peminatan. Jadi kalau saya berasa ngajarnya ya biasa aja kayak kemarin jadinya. Kayak situasi biasa, walaupun luas. Mungkin tidak ada pemaparan materi jadinya. Walaupun dari materi juga tidak mewajibkan kita untuk menghabiskan materi atau menuntaskan kurikulum. Nah, jadi kalau saya sih sampai saat ini saya masih menerapkan videonya. Jadi video pembelajarannya itu saya memang unggah YouTube atau di share ya Google Classroom-nya, kemudian pas pada saat presentasi karena memang sudah terjadwal setiap minggu saya pasti ketemu anak saya ngajarnya 7 kelas dan hari-harinya memang beda, ada sesuai hari ini memang berbeda. Jadinya masih bisa lah untuk di setiap minggu bisa ketemu anak-anak.
Jadi seperti apa yang saya lakukan, seperti apa yang saya tulis di APP, jadinya memang masih bisa dilakukan seperti itu. Ini silakan untuk teman-teman yang ingin berbagi atau sharing pengalaman di sekolahnya. Iya, sedikit tambahan sih, kalau untuk kasus yang seperti Pak Heri juga, yang juga kurang lebih tidak sama lah seperti Agus. Ada juga teman yang dia mengadakan conference secara bersamaan, dibagi misalkan kayak ini kan kasusnya 7 kelas. Kalau 7 kelas dengan 30 siswa per kelasnya, itu kalau 3 kelas saja itu sudah penuh kan Rum ya. Jadi digabung, 3 kelas itu digabung, kemudian melakukan video conference. Ya, dengan tentunya kita tekankan tata tertib video conference ke siswa. Itu. Jadi dengan durasi jam 7 sampai jam 8.30, kita bisa buatkan 2 kali sesi. Seperti itu. Sesi pertama misalkan 2 kelas atau 3 kelas, kemudian sesi berikutnya untuk 30 menit berikutnya untuk 2 kelas lagi. Nah, sampai akhirnya 7 kelas itu paling tidak bisa bertemu bertatap maya gitu. Seperti itu sih kalau dari ya yang di sekolah saya yang coba diterapkan. Bagaimana teman-teman? Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau mau berbagi sharing pengalaman? Atau berbagi sharing? Iya. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan harus simpel mengajar di era baru ini. Wah, ini dari Pak Agus Artegame. Ya, memang harus dibuat simpel ya. Supaya tidak biarpun simpel tapi begini. Kemarin sedikit sharing dapatkan pengarahan dari LPMP ya terkait kegiatan pembatik. Ibaratnya kayak mengirim pesan ke siswa lewat WhatsApp. Itu kan ada centang 1, ada centang 2, nah terus ada centang 2 berwarna biru, ya kan? Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, yang kita sebaiknya memastikan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan itu terdelivery ke siswa. Gitu. Memang agak tantangannya di pembelajaran seperti sekarang memang tantangannya lebih berat. Tapi biarpun sedikit yang bisa kita sampaikan, tapi bagaimana supaya yang sedikit itu benar-benar disampaikan ke siswa. Ya, kurang lebih seperti itulah. Baik, Bapak Ibu. Oh, ini dari Pak Agus Suryanata nih. Kalau di sekolah saya, kalau nggak ada tugas, anak-anak nggak mau baca atau nonton materi. Nah, iya. Benar. Setuju saya. Ayo sharing, Gus. Gimana terus cara kamu menanggulangi hal itu? Apa yang dilakukan seperti itu? Buka, Gus. Mungkin bisa on mic. On mic, Gus. Susah sebenarnya karena kasusnya
ngajarnya itu sama kayak Harry, kita ngajarnya itu bertim sebenarnya. Misalnya satu angkatan kelas 11 berapa guru gitu. Jadi 2 guru itu ngajar satu angkatan dalam satu hari gitu. Tapi ternyata dalam satu hari itu kalau diskusi secara gini nggak bisa sebenarnya. Cuma beberapa siswa aja yang aktif gitu, yang benar-benar aktif. Itu pun ada beberapa siswa yang aktif itu nanya lewat WA, diskusinya lewat WA gitu. Memang agak susah sih untuk mencapai biar pesan tersampaikan ke semua siswa gitu. Sangat susah melalui pembelajaran ini, apalagi dengan alasan masalah paket data lah dan sebagainya. Itu karena sudah ada di grup sekolah itu udah ada himbauan untuk tidak memaksakan ke anak-anak gitu. Jadinya ya kita nggak bisa memaksakan karena anak-anak alasannya seperti itu, ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Terima apa adanya gitu jadinya. Iya, terima kasih Pak Agus Suryanata. Ya, ini seperti pendapatnya Agus Artagama. Setelah ulangan baru siswa serius belajar karena nilainya hancur. Jadi nilai masih sebagai motivasi untuk siswa. Ayo turun. Sehingga tampaknya harus fokus ke sistem evaluasi yang mumpuni. Iya juga. Jadi sebenarnya ini lebih, karena setiap sekolah itu memiliki kondisi yang berbeda, potensi siswa yang berbeda juga. Makanya di setiap sekolah itu kita tidak bisa sebenarnya menyamaratakan seperti apa tindakan yang bisa kita berikan ke anak kita yang dari masing-masing sekolah yang pastinya lebih tahu seperti apa sih tindakan yang tepat yang bisa kita berikan ke anak-anak kita seperti itu. Ya betul ya, setuju kalau memang nggak bisa kita paksakan. Nah makanya itulah sebenarnya ide dari kalimat Merdeka Belajar ya. Jadi kembali ke guru masing-masing, mengenal karakteristik dan situasi siswa di sekolah masing-masing. Nah mungkin kita bisa saling sharing dengan beberapa sekolah sebagai rujukan atau sebagai referensi kita. Oh di sekolah A dia dilakukan dengan A, dengan di sekolah lain dia lakukan dengan B. Nah, dengan kita saling sharing, saling berbagi seperti ini, jadi kita bisa mengetahui ternyata oh kalau di sekolah ini karakteristiknya seperti mirip dengan sekolah kita, dengan siswa kita. Nah, itu bisa kita sebagai referensi bisa kita terapkan juga di sekolah kita. Karena sebenarnya kan kalau ya sama juga seperti yang dibilang sama Pak Agus Suryanata, nggak bisa kita memaksakan siswa. Apalagi kalau di sekolahnya Gus di daerah Kute, mayoritas semua siswanya orang tuanya itu di pariwisata. Jadi kuota itu menjadi salah satu hal yang menjadi alasan untuk mereka kalau ada kendala gitu. Tapi saya melihat dari semangat mereka, semangat siswa itu luar biasa. Jadi walaupun Pak, kuota saya sekarang lagi nggak ada gitu misalnya. Tapi nantinya tugas itu pasti terkumpul. Nah itu yang menjadi luar biasa, yang bikin kita tetap semangat juga untuk memfasilitasi mereka untuk belajar gitu. Ya mudah-mudahan dengan ada kuota belajar yang sekarang bisa lebih dimanfaatkan lagi oleh siswa, dan kita jadi sebagai guru berupaya untuk mengarahkan supaya pembelajaran kita bisa memanfaatkan kuota belajar itu secara maksimal gitu. Ya walaupun ya memang kembali ke keterbatasan kita masih banyak yang perlu kita perbaiki gitu. Ini dari Pak Parte. Kalau saya ulangan online-nya 10 paket soal uraian. Terkejut siswa santai menganggap bisa tinggal nyontek baru lebih serius belajar. Nah, jadi kita tergantung karakter siswa ya. Jadi harus bisa memberikan stimulus-stimulus yang bisa motivasi siswa sehingga semangat belajarnya jadi
jadi on lagi gitu. Dan Agus pun pengalaman setiap minggu itu selalu memberikan kejutan-kejutan. Jadi nggak setiap minggunya, oh yang minggu ini kita pakai teknik misalnya langsung ada quiz, ada quizzes gitu misalnya. Minggu depan beda lagi. Minggu depannya lagi beda lagi. Jadi dengan harapan mereka itu setiap pelajaran di setiap minggunya itu mereka standby. Kira-kira nih minggu depan Pak Agus mau ngajarin kita ngapain lagi nih gitu. Sehingga situasinya nggak monoton juga gitu. Satu yang saya ingat yang waktu apa tuh ya, kayak pembukaan pembatik yang Bapak Dirjen GTK tuh bilang, apa namanya, yang mempengaruhi siswa salah satunya adalah instant feedback. Jadi kalau dia akan melihat bagaimana sih respon gurunya, seperti itu, seperti apa respon gurunya dalam saat dia mengumpulkan tugas atau saat dia menyampaikan sesuatu, itu juga akan mempengaruhi nanti bagaimana respon siswa terhadap apa yang kita berikan. Itu sih yang salah satu saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan waktu itu. Ini di chat, Gus. Iya, di chat. Kelemahan apa ini ya? Oh, dari Bu Mahini. Halo Bu Mahini. Apa ini? Sebentar. Nggak boleh juga, Heri. Jadi kadang kasih materi sama Zoom-nya sekalian. Beralasan perlu penjelasan. Oh, up dulu. Oh, yang mana dia? Dari mana ini? Ini, kalau di sekolahnya Maheni, kasih materi, tugas, sum-sum, nggak boleh sekalian semua. Jadi nggak boleh collab-nya itu nggak disarankan. Oh iya, oke. Iya benar juga. Dan sebenarnya kalau video conference itu tidak wajib sih ya memang. Ya malahan tidak di kemarin itu juga ada waktu di kuliah umum. Apakah harus video conference itu kita menampilkan screen atau video? Nah, itu kemarin pun disampaikan ya tidak harus juga. Jadi misalkan saat dia ingin menyampaikan pendapat baru di-on-kan gitu. Dan ada juga trik-trik ice breaking, misalnya saat supaya tidak bosan berhadapan dengan layar aja kan. Jadi supaya tidak boring, dia adakan ice breaking. Misalnya kemarin itu disampaikan, ayo anak-anak ice breaking, coba tunjukkan screen-nya tapi hanya setengah aja, tidak full. Nah, coba. Jadi bisa ada yang begini dia, ada yang setengah. Ya jadi divariasikan sehingga kegiatan belajarnya nggak bosen gitu. Kelemahan kuisis hanya bisa satu kali klik pas jawab. Nah, ini dari Pak Ariano. Ya memang ke setiap konten pasti ada kelemahan kelebihan ya. Pakai Vicon biar akrab saja dan ada chemistry dengan siswa Ji. Nah, ini dari Pak Juli. Ya benar. Memang kalau video conference perlu ada keep in touch lah dengan siswa juga. Ini dari Pak Parte. Iya benar, respon guru sangat mempengaruhi. Kalau mereka merasa diperhatikan secara individu, mereka lebih semangat belajar dan seolah-olah tidak mau mengecewakan gurunya. Setuju. Ini dari Pak Parte. Memang kita harus di masa pembelajaran jarak jauh ini kita bisa memberikan perhatian ke siswa ya, karena kalau kita sedikit aja mau menjawab pertanyaan mereka itu siswa sepertinya bahagia sekali gitu, direspon balas chatnya dari misalnya siswa ngechat nanya pertanyaan terus kita balas, itu sepertinya mereka seneng gitu dari siswa itu. Jadi perlulah kita merespon dari tanggapan siswa sehingga dia bisa semangat lagi belajarnya. Ini dari Pak Heri, aplikasi apa yang bisa dipakai biar bisa semua siswa bisa direspon dengan cepat?
Karena saya pakai WA susah respon cepat. Maksudnya respon cepat tuh mungkin bukan gini. Kita bisa memberikan feedback positif dan tidak harus semua 300 siswa sekalian diberikan respon, ya tidak seperti itu. Jadi kalau dari pemahaman saya, kita berikan yang jelas tetap ingat memberikan feedback terhadap hasil karya siswa. Seperti itu, bisa secara umum atau memang kalau dia misalnya bagus, bisa secara personal di aplikasi apapun yang kita gunakan. Jadi enggak semua. Kalau saya sendiri secara umum saya memberikan feedback positif, itu bisa via WA sekalian gitu. Secara umum saya tunjukkan kepada siswa. Kalau nanti yang untuk personal, saya biasanya memberikan di kolom komentar untuk di Google Classroom-nya misalnya, di Google Classroom-nya. Karena saya pakai Google Classroom kan. Kalau secara personalnya di sana kelihatan. Dan ya seperti yang awal tadi, seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena dia merasa diperhatikan, jadinya kalau saya minta sesuatu dari mereka, misalnya tugasnya jauh lebih gampang lah. Nah, ini yang sharingnya dari Pak Juli. Vikon itu anggap seperti mengajar di kelas, berikan LKPD, dikerjakan 30 menit, habis itu kalau sudah selesai baru Vikon pembahasan. Pernah saya terapkan dalam materi di Bensi 3. Nah, ini mungkin salah satu bentuk flip classroom juga. Jadi anak-anak kan diminta mengerjakan secara mandiri dulu, nanti habis itu dilakukan pembahasan. Dia membangun konsepnya sendiri di awal. Walaupun di sini model flipnya langsung di hari yang sama, ya nggak masalah, bisa juga sama. Sepanjang waktu belajar anak memang cukup waktu di hari tersebut. Kalau tadi yang tentang Bu Maheni, ya kalau Vikon, kalau kita Vikon matematika, saya pun pasti dibarengi materi. Agak saya nggak bisa juga kalau Vikon tuh cuman nggak ngasih materi. Memang sama kok Bu, saya juga kalau Vikon tuh pasti ada ngasih materinya juga. Nanti karena saya nggak bisa terlalu banyak berkata-kata juga di depan anak-anak seperti itu. Silakan, mungkin. Oh, ini ada form absensi, Bapak Ibu. Kami minta tolong untuk diisikan form absensinya sebagai bukti nanti dan pelaporan kami ke pihak Pusdatin. Iya, oke. Jadi tanpa kita sadari, ini ngobrolnya sudah lewat dari schedule sebenarnya ya. Udah lewat ini. Ya. Jadi inilah keseruan sebenarnya, kita bisa saling sharing, saling berbagi, saling diskusi. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita, dan mungkin nanti bisa lain kesempatan kita bisa adakan lagi kegiatan seperti ini, sharingnya, dan mudah-mudahan rutin, tidak hanya kegiatan berbagi pembatik aja ya. Mudah-mudahan seterusnya kita tetap saling bersilaturahmi di sesama alumni PPG dalam jabatan di Universitas Mataram tahun 2019. Ini kita mau coba kuis, Bu Ika? Boleh, ayo. Silakan. Boleh? Kuisis biasanya teman-teman yang ngasih kuisis ke anak-anak, sekarang kita yang main kuisis, oke? Okay? Ya, oke. Nah, nih yang juara 1 nanti Agus kirimin pulsa nih, 50 nih, beneran nih, serius nih. Ayo. Sebentar saya gini. Halo. Ya. Halo, ya. Silakan. Yang lain tolong jangan ikut jawab ya, biar saya juara 1 nih. Ayo, itu kodenya kelihatan kan Gus ya? Kodenya kelihatan 472872. Nah, oke, silakan quizzes.com.
Ayo. Gimana caranya ya? Caranya diakses kuisis. Link absensi nih. Nih. Iya, ada absensi. Nanti tak kirim juga gini. Ada linknya. Gitu nah. Share di chat. Ya, share di chat. Ya, share di chat. Iya loh. Ini sambil ngedit video soalnya. Mau online Ben Gus. Buat dia mengumpul, Pak. Saya sertifikatnya. Iya. Loh aja. No Aruna. Ini mohon maaf karena saya sambil ngempu. Sudah di mau nggak? Oh, nggak mau dia ya. Coba. Kuisis. Nah, itu udah mulai ada teman-teman. Masuk sebuah game ya? Ya, login aja, Gus. Coba. Login. Apa join game ya, gabung game. Wah, ini semangat sekali sudah Juli. 472. Ariana. 472. Sudah join nih. 872. Ya, siapa yang akan dapatkan hadiah mobil? Ayo. Berhadiah mobilnya. Rageman pulsanya nih. Anda bermain dengan 3 pemain lainnya. Wih. Terus gimana nih mulainya? Belum masuk. Dulu peserta yang lain. Ayo. Oh gitu. Aduh. Katrok kali guruan. Weh, kan nih. Arung Pemarel masuk nih. Halo, Bismar. Gimana kabar? Langsung nih. Ini ada lomba nih. Baru bangun. Giveaway. Bantu dulu no. 287. Walu Pak di sebentar. Juli itu penjawab li. Ya. Ayo semua teman-teman. Lagi 8%. Agus M. Ada 7 sudah masuk. Oh iya, sedikit informasi. Jadi ada satu yang lagi trending, ada satu hal yang lagi trending nih sekarang nih. Jadi kalau teman-teman mungkin mau menerapkan juga, kemarin saya habis dapat pelatihan dari kuliah umum dari Nurul Kakung berkaitan dengan konten. Ada aplikasi namanya Canva. Familiar dengan nama infografis ya. Infografis kalau sekarang kan lagi tren ada yang namanya infografis. Jadi infografis itu bisa juga kita terapkan untuk pembelajaran, untuk share materi di di sosial media kita, baik itu di Instagram ataupun di Facebook dan lain sebagainya. Jadi kayak semacam kumpulan rumus, kita bisa buatin desain menarik, terus kita share ke Instagram kita gitu. Nah itu aplikasinya bisa pakai Canva. Yang kegiatan blog nanti IG kita. Iya, bisa. Ini mungkin bisa dilihat contohnya kayak yang IG-nya Senius gitu. Dia sering menggunakan infografis untuk ngasih materi ke followernya. Ya, seperti itu. Jadi di samping nambah follower, siswanya kan jadi sosmed kita nambah follower juga ya. Ya, biar bisa gini promote apa itu. Ya. Ini udah ada 10 peserta. Gimana kita mulai aja? Yang lain gimana? Oh, ini Bu Maheni. Mulai aja. Kita buat materinya juga dari Canva. Oh iya, ini Bu Maheni udah nyoba ini. Waduh, Bu Maheni semua bisa deh. Bu Maheni emang pro. Agus pro. Di proin. Pro. Agus lebih pro lah gitu. Ya, karena HP-nya Realme Pro soalnya. Oke, tidak ada. Ayo kita mulai aja. Kita start. Ya, kita mulai. Ayo. Gas aja. Ajak Nasrul. Udah. Bener. Waduh. Ayo, soalnya muncul di sana. Benar. Iya benar.
Vacancy for teacher. Wih. Iya, di 920. Benar. Woi, ini saling ngejar nih. Benar. Gak Pak apa-apa soalnya. Nasrul. Pak Agus. Benar. Bu Pari nih, Bu Pari sama Pak Ariana nih saling mengejar nih. Belajar, banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Ada itu Apa nih? sumber belajar. Itu kamar rumah belajar di mana banyak sumber belajar. Ah, Betul. Di Dilah peringkat 9. Fitur terbaru portal rumah belajar terkait dengan game interaktif adalah edukasi game. ya. Kemana nih kira-kira nih? Siapa nih menang nih? Pak Nasrul ini pertama ini. Mengerti apa nih? Mengerti. Iya tak keluarin. Salah, Cek. Ya. Sudah? Saya N ya. Siapa ini yang menang nih? Wah, Pak Saya. Nasrul ini yang menang ini. Dilah di peringkat 9 dari awal. Berapa itu? Pak Nasrul. Woi, Pak Nasrul juara pertama. Juara keduanya Pak Ariane. Juara ketiganya Bu Pari. Woi. Selamat. Ini ada titik. Pak Nasrul, Harus 3 tolong di titik. chat nanti nomor handphonenya ya. Nanti saya kirimin pulsa. Iya-nya kurang 5. X-nya kurang 4 semuanya. Terus itu buat pakai eliminasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah Foto dulu, foto. Oh iya, betul. Sebentar. Agus mau coba rekam vlog dulu ya. Nanti teman-teman nanti bilang dadah halo gitu ya. Bisa ya? Nanti dengan nyari abis. Halo. Halo. Aku sambil ngajain Wiwi tuh. Halo. Halo ya. Jan, Agus Payuman hadiah nih. Nah, itu Ini Payuman hadiah. Bung. Halo Oh, iya semuanya. video. Oh. Jumpa lagi Ya, ya. dengan Pak Agus di sini. Ade. Kali ini kita lagi ngopi bareng, ngobrol pintar bersama teman-teman alumni PPG Unram tahun 2019. Halo semuanya. Halo. 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 Gimana caranya biar videonya balik ya? Oke. Hari ini kita diskusi sharing tentang portal rumah belajar dan pemanfaatannya dalam inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ciao. Setungkar. Oke, jangan tinggal jenang di palelen. Kita foto bareng ya, kita foto bareng dulu ya. Kayak Wih, gitu. Bu Pari. Apa Bu Pari sih ngomong apa? Mana wajah yang lain? Bu Sari. Bu Sari di mana tuh? Di ujung pojok. Ini udah kelihatan semua ya? Cuman satu screen aja ya? Ya, satu screen aja. Itu siapa Bu Ika? Ya, mau Fer aja nyari. mau Udah yang nyari belajar tuh Fer. Ini banyak akun bodong rasanya nih. Bingung nih. Tadi saya ada siaran Inter Milan di kenyal Milan, no. Inter Milan kan berdegradasi ke seri B. Wih, saya mungkin lah. Sing kenal istilah degradasi, no. ayo silakan. Apa degradasi? Mau pose apa? Ayo foto bareng dulu semua. Pose rumah belajar. Salam rumah belajar. Oh ya, salam rumah belajar. Oh ya, gini Pak. Salam rumah belajar, gimana tuh? belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, gini ya. Pose yang gini ya. Ayo semua pose begini. Rumah belajar. Ini siapa yang foto nih? Ya kan cara kisah kafir. Saya yang foto. Kan caranya. Yang nggak bisa, yang pakai HP nggak masalah. Oke, 1, Nah, 2, 3.
Sebentar saya kirim. Bentar lu. Kok celana saya kelihatan? Paling endah Bapak itu. Nih, ulang. Jutsu apa dan jutsu? Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali yang salam rumah Bocil sedikit. Salam rumah belajar. Bocilnya Bu Maheni. belajarnya 1, 2, 3. Semoga mau ini. 1, 2, 3. Oke. Alright. Oke, sip. Cara jurusan Balik hasilnya. Nanti tak kirim ke Oke. tak kirim ke Agus. Oke. Jadi kalau siap. Nanti Agus foto. ya. Oke. Ayo, mau gaya bebas boleh? Mau gaya bebas? Ya. Sama-sama bilang ya, bisa on mic. Merdeka Belajar, Rumah Belajar portalnya, Maju Indonesia. Lantang hati. Bilang Gus. Kopi. Bagus lah ya. Merdeka Belajar, Iya. Rumah Belajar portalnya, Maju Indonesia. Oke? Latihan Maluna. Coba ulang, Pak. Sumar malahan, Mas. Contohnya. Merdeka Belajar. Apa sih? Ya, benar. Merdeka Belajar, Merdeka Rumah Belajar. Belajar portalnya, Maju Indonesia. portalnya Maju Indonesia. ya. Oke. Merdeka Belajar, Rumah Belajar portalnya Maju Indonesia. Benar. Iya, betul. Iya. Sip. Disponsori oleh Danhil. Oke, ayo. Oh, Maju Mulai Indonesia. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka Belajar. Rumah Belajar portalnya, portalnya Maju Indonesia. Indonesia. Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id.